Allah. Allah. Ada dam? Ada dam? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala ba'duhum. Saja. Wa qala ba'duhum. Bismillah. Tak ada. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum as-sama'u latifun wa za'al arwahi wiza'al arwah. As-sama' latifun. As-sama'u latifun Wiza'ul arwahi li ahli al-ma'rifati li'annahu wasfun yadukku an sa'il al-a'mali wa yudriku bi riqqati apa? Yudriku wa yudriku bi riqqati tab'i li riqqatihi wa yudriku bi safa'is sirri li safa'ihi wa lutfihi inda ahlihi. Nah, sebagian orang sufi mengatakan bahwa sama qasidah itu sesuatu yang halus, latif. Ya, latifun, sentuhannya lembut. Ya. Orang dinasehati mungkin keras isi nasihat itu, kan? Tapi orang mengaji macam kitab ini pun masuknya itu kasar, tetapi qasidah latif. Ya. Itu sebab qasidah itu disebut diwan. Apa diwan itu? Macam agenda, tahu? Maka dikatakan asy-syi'ru diwanul Arab. Syair itu macam kotak simpan barang, paham tak? Macam agenda untuk tulis hari-harian kayak peristiwa. Maka syair itu orang Arab dulu semua sejarah hidupnya disimpan dalam syair. Itu diwanul Arab. Dari mana kita tahu sejarah jahiliyah? Dari syair mereka. Karena mereka simpan di situ. Ya, jadi peranan syair dalam kehidupan manusia itu besar. Ya, besar. Kita membaca sejarah ulama berdakwah di satu negara, itu banyak dia simpan dalam syair. Gitu. Maka sentuhannya latif, lembut. Ya. Kalau antum mengetahui realiti bahwa ramai orang taubat karena syair, bukan karena mengaji. Ya. Karena qasidah. Ya. Maka qasidah itu tulatiful qalam. Ya. Yuraqiqul qalam. Menghaluskan hati. Maka as-sama'u latifun. Kemudian ghiza'ul arwah. Apa giza itu? Apa? Gizi. Tapi saya cakap gizi kadang tak paham. Betul tak gizi? Apa gizi? Khasiat. Ada makanan yang berkhasiat bergizi namanya itu. Gizi itu orang Indonesia ambil dari giza. Dari giza. Itu makanan rohani li ahlil ma'rifah. Sama orang ahlul maksiat pun nyanyian-nyanyian cinta itu makanannya. Ya. Kenapa? Karena syair itu adalah sebuah wasafun, sebuah description, sebuah
ungkapan, sebuah deskripsi, sebuah penjelasan lah yang yadukku, yang halus, daqiq, tentang sairil a'mal, tentang semua amal. Wanita cantik digambarkan dalam qasidah, dalam syair. Dulu ada seorang penyair di zaman jahiliyah. Dia terdampar, tahu terdampar, di padang pasir, kehausan sampai pengsan. Lalu dijumpai oleh satu keluarga, dibawa ke rumahnya, kemudian diberi minum, diberi makan, dan dia jaga sembuhlah. Oke. Dia terkejut begitu jaga, ya, sedar terkejut bahwa ini yang tolong dia ini keluarga yang semua anak perempuan. 9 anak gadisnya tak ada yang menikah. Tengok, semua gadis tak ada yang menikah. Dia tanya, kenapa kamu tak menikah? Kami duduk di tengah padang pasir. Orang di bandar mana datang ke sini, tengok ada gadis, ada perempuan. Siapa yang mau nikahkan kami? Kami orang Badu. Ya. Oke. Dia tengok cantik-cantik perempuan itu semua. Kemudian apa? Kemudian dia balik ke bandar. Dia buat satu syair yang isinya tentang menggambarkan, yang mewasafkan yasifu an jamalatil mar'ah. Yang ada di situ. Wah, sudah. Dia lantunkan bla bla bahwa di tengah padang pasir di sana bintang-bintang apa. Dalam waktu seminggu itu orang yang nak melamar beratur tuh. Panjang beratur. Ya. Jadi memang syair itu adalah satu wasaf, ya, wasfun, satu wasaf yang yadukku, ya, ansairil amal, wasafun ansairil amal, gitu. Wasfun daqiqun sebetulnya, ya. Wasfun yadukku. Kenapa fi'il mudhari'? Karena deskripsinya, kehalusannya tiada terhenti, terus menerus, selalu baru. Wa yudrik, dan syair itu juga mencapai biriqati taba' liriqatihi. Ya. Mencapai kehalusan karakter karena ya, halusnya sama itu. Halusnya sama. Bahasa qasidah itu kan bahasa yang nilai sastra yang tinggi. Jadi dia mempunyai bahasa yang boleh masuk kepada jiwa yang halus. Wa yudrik bi safa'is sir li safaihi wa lutfihi inda ahlihi. Dan mencapai dengan safa'nya sir, ya, kepada safa'nya sama, lutufnya sama, inda ahlihi, ya, bagi ahli sama. Jadi betul-betul qasidah itu merupakan satu wasaf, ya, yang bisa menembus kelembutan karakter, ya, dan bisa mencapai juga dengan kejernihan sir. Sir itu batin, ya. Sir itu batin. Bisa faiz sir. Ya, orang sufi menyebut hati yang paling dalam itu sir. Ya, kalau yang paling makin ke arah zahir qalbu. Ya, di dalam qalbu ada fuad, di dalam fuad ada sir. Ya. Nah, orang sufi ini membahas qalbu, fuad, sir. Katanya qalbu tempatnya iman, ini fuad tempatnya mahabbah, ini tempatnya ma'rifah. Itu bukan ada hati 3 lapis, tetapi tingkatan hati iman yang makin tinggi, ya, maka orang sufi membuat istilah yang berbeda. Padahal qalbu, fuad, sir, qalbu.
Naam. Summa yutabi'u naam. ثم يتابع الطوسي حديثه فيقول وقوم كرهوا ذلك للمريد القاصدين والتائبين لعظم ما فيه من الخطر إن استلذوا Min ذلك al-khatari. Naam. من الخطر إن استلذوا ذلك وتابعوا حظوظهم فتنحلوا Naam. Patan. فتنحلوا In. فتنحلوا عند ذلك عقودهم Fatanhallu. Naam. Inhalla. Fatanhallu inda dzalika uquduhum. فتنحلوا عند ذلك عقودهم وتنفسخوا Sikhu. وتنفسخ Infasakha yanfasikhu. وتنفسخ عزيمتهم Yarku. ويركنوا إلى شهواتهم Syahawat. ويتعرض للفتنة ويقع في البلبلة وكرهت طائفة أخرى ذلك من جهة أن العامة لا تعرف مقاصد القوم العامة فيما يسمعون فربما غلطوا في مقاصدهم وزلقوا Ghalatu fi maqasidihim wa zallaqu. Nah, baik. Kemudian Imam At-Tusi. Ini Imam At-Tusi ini Imam Siraj At-Tusi. Ya. Dia tokoh sufi yang ada di abad ketiga yang mempunyai karangan namanya Al-Luma'. Ya. Termasuk tasawuf, kitab tasawuf yang salaf. Ya. Al-Luma' namanya As-Siraj At-Tusi, Sirajuddin At-Tusi. Jadi As-Siraj At-Tusi, Sirajuddin At-Tusi. Kemudian Imam At-Tusi melanjutkan pembicaraannya fayaqulu. Ya, maka beliau berkata wa qaumun. Ada satu golongan orang sufi, karihu, tak suka. Dzalika kepada sama itu. Lil muridina untuk para murid. Al-qasidina yang memang sudah qasid ila dukhul ala tasawuf, orang yang menuju masuk kepada tasawuf. Wattaibina yang sudah mulai berjalan, ya, mulai melakukan perjalanan. Orang-orang yang taubat. Kenapa tidak suka? Karena ada bahaya besar yang ada di dalamnya. Li'azmi ma fihi minal khatari. Ya, karena ya, besarnya bahaya yang ada di dalam sama itu. Kenapa memang bahayanya? Karena ini istalazzu zalika wa taba'u khuduzahu. Ya. Apa? Mereka akan menikmati qasidah itu. Ya. Dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, akhirnya terlepaslah. Apa lepas? Tali lepas. Terlepaslah pada saat itu uquduhum, tali janji mereka untuk ya, melawan hawa nafsu, untuk berjalan menuju kepada Allah, berjanji untuk ya, kan akad itu, baiat itu kan berjanji untuk menjaga hatinya menuju kepada Allah. Ini bisa tanhalu, bisa halah, bisa terlepas, terbuka ya, tali janji dia untuk berjalan menuju kepada Allah dengan disebabkan kelalaian. Maka orang berqasidah itu ada adabnya. Jangan melantunkan qasidah, qasidahnya itu aja, udah macam package apa ya,
lepas ini, lepas ini, hari-hari itu sampai dia mendengar tak ada rasa dah. Jadi yang dia lakukan kalau dia menikmati pun itu sudah huzud. Ya. Dia nyanyi, itu sudah huzud nafsu. Dia tak lagi mendapatkan asar, kesan, makna itu. Tak boleh. Di dalam tarekat kita baca qasidah itu sudah tak lagi berkesan, itu tak boleh dipilih qasidah itu, ganti qasidah lain. Jangan sampai bosan. Karena bukan nak nyanyi, bukan saja nak dengar suara nyanyi ya, berhura-hura, tahu hura-hura berpesta-pesta, bersuka-suka, bukan. Dia mengambil nasihat, ya, gizi rohani, makanan rohani. Jadi begini, antum baca Quran, antum hafal Quran, setiap baca ayat misalnya tentang ancaman Allah, neraka jahanam, terasa tak di hati? Secara jujur, tak. Kenapa? Karena qudsiyatul Quran, ya, karena qudsiyatul Quran, ya, kesucian Al-Quran tidak sama dengan kesucian hati. Ya, sama juga lagu cinta didengar oleh budak kecil, terasa? Tak terasa. Ya. Lagu cinta, nasihat artinya tentang cinta lah, dilantunkan anak kecil, paling dia hafal. Kan tengok budak kecil, tengok YouTube, hafal ya. Aku hanya untukmu, kaulah segala-galanya. Tak ada rasa pun dia. Itulah kita baca Quran. Nah, kalau anak kecil untuk boleh dia terkesan, kita isi makna itu kita turunkan. Ya. Kepada apa? Kepada mainan apakah ya, yang dia boleh dapat? Ya saya sayang, gitu. Baru dia terasa. Nah maka yang sesuai dengan hati ini adalah as-sama. Diubah makna Al-Quran tentang rindu kepada Allah, takut kepada Allah, semua diubah qasidah. Baru karena sejajar kesuciannya. Itu bukan bernyanyi terus tiba-tiba haram, alamak. Ya. Bid'ah. Ya. Nah, ini maksud kenapa orang sufi coba. Ada nama kitab kumpulan qasidah. Nama kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah. Ya, di situ ada 1.200 qasidah. Berabad-abad dihimpun. Semua orang sufi yang buat. 1.200 tajuk. Bukan hanya itu aja qasidah, banyak. Nah ini semua isinya anwar, nur, ada qudsiyatul Quran di dalamnya. Maka ada cerita. Seorang tuan guru, dia mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji Quran, mengaji kitab apa kepada murid-muridnya hari-hari. Tapi tengok wajah tuan gurunya itu macam seram, rungut, tak ada kelihatan tak ada kelihatan senyum, tak ada kelihatan cerah muka itu. Ya, karena isinya ilmu. Jadi orang sufi lalu tengok, alamak, padahal ilmu itu kan nur, kenapa jadi gelap wajahnya? Seram begitu. Ya, antum tengok ahli sufi, ulama kan, dan ahli fikih, ulama wajahnya lain, yang ahli fikih itu kenapa? Karena ada kelembutan hati. Itu.
Nah, orang sufi tengok, akhirnya dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan saya, silakan. Saya boleh tak nak bermalam di rumah antum 3 hari? Oh, boleh. Tapi boleh tak antum cuti budak-budak mengaji ni? Boleh. Ya. Hari-hari sufi itu bersama tuan guru, ya, berkasidah. Diajak kasidah. Tuan guru nak diajarkan apa? Dia semua ilmu. Berkasidah, puji Allah, puji Nabi, apa semua. Terus hatinya lembut. Ilmu banyak itu rupanya, ya, kudusiahnya tak sama dengan hatinya, karena belum ditazkiyah. Setelah 3 hari minta izinlah seorang sufi itu, ya, balik. Ya. Kemudian hari keempat mulai pelajar itu datang mengaji lagi. Ya. Tuan guru keluar dari rumah terus berkasidah. Sudah nampak wajahnya lembut. Ya. Nah, terus belum mengaji terus berkasidah. Terus. Ya. Baru kitab yang dibaca tuh baru ada kesan setelah putuh, setelah ada keterbukaan di dalam. Maka ramai orang mengatakan, bukan ramai, artinya ada orang mengatakan Syekh Fulan adalah Syekhul Futuh, Syekh Fulan adalah Syekhul Tarqiyah, Syekh Fulan adalah Syekhul Tarbiyah. Tarbiyah di mana, tapi Futuh di siapa, dan itu terkadang terjadi pada ada yang itulah guru tarbiyah, itulah guru futuh, dan itulah guru tarqiyah. Nah, maka ada seorang sufi yang tidak ada qasidah karena takut anak-anak muridnya, ya, lalai, gitu katakan, karena ada bahaya bagi dia. Nanti yang terjadi adalah dia menikmati qasidah itu, mengikuti hawa nafsunya, sehingga ukudnya terbuka. Yang kekhusyuannya, inqita'nya, ilah, ya, ilal ibadah wa zikir, nanti terbuka. Lalu tanfasikhu, pasah itu rusak azimahnya. Azimah itu adalah upaya melawan hawa nafsu, sehingga condong kepada syahwatnya, akhirnya tertimpa fitnah. Wa yaqa'u 'alal balbalah, jatuh kepada kebingungan, kekacauan, kegelisahan. Ya. Dan sebagian yang lain ada juga, artinya karihat, tidak suka juga. Dari segi apa? Dari segi bahwasanya orang awam tidak tahu maksud orang sufi secara umum. Maqasidil qaumil la ta'rifu maqasidal qaumi al-amata. Fima yasma'un. Nah, orang awam itu tidak tahu tujuan orang sufi secara umum, tujuan umumnya, ya, pada apa yang mereka dengar. Boleh jadi mereka salah, ya, dalam tujuannya. Qasidah ini maksudnya ini, tapi salah tangkap. Ya. Nah, itu sebab, ya, qasidah itu sebetulnya kan coba tengok orang ada kumpulan qasidah yang dibayar tuh kan, misalnya dia menghibur orang, ya, macam artis, tapi qasidahnya qasidah sufi, padahal isinya itu berbicara tentang apa? Tentang tentang anwar Muhammadiyah misalnya, ya, tentang akhlak, tentang hakikat, tentang wal mulku wal malakut wa kadzal jabarut, tapi dinyanyikannya entah apa maknanya, wah, goyang-goyang. Ini, ya, tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Ini akan menjadi
menyia-nyiakan, sama juga artinya membuang-buang faedah. Dan itu melanggar adab, keluar dari adab. Ya. Jadi ada tokoh-tokoh sufi yang tidak berqasidah, ada. Namun tetap hatinya bernyanyi, ya, penuh dengan musik kehidupan, ya, penuh kasih sayang, perhatian. Nah, wa yara al-imamu ويرى الإمام الغزالي أن السماع قد يكون حراما محضا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد وضع الإمام آدابا للسماع فليراجع إلى كتابه القيم إحياء علوم الدين في جزء السادس. Nah, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sama itu terkadang haram murni, mubah dan makruh. Imam Al-Ghazali telah membuat adab-adab sama. Silahkan rujuk kitabnya yang berharga itu, Ihya Ulumuddin juzuk ke-6. Ya, ini adab-adabnya. Walhasil والحاصل أن السماع عند الصوفية مباح بشروط. Nah, ada syaratnya, boleh, tapi ada syaratnya. Sama menurut orang sufi boleh, tapi ada syaratnya. Pertama, أن يكونوا في مكان خاص للاجتماع ليس في مكان عام. nah, mereka ada di tempat khusus untuk istimewa, di surau, di masjid, di majelis, bukan di dataran sepak bola. Laisa fi makanin 'am. Yang suka buat lantunan mahabbah itu bukan orang sufi. Ya. Itu Qutni. Tahu Qutni ya? Apa bahasa artinya Qutni? Kutun. Ya, kain katun. Sufi kan kain wol. Ya, itu Qutni. Orang sufi ya, tak mau, dia maunya di majelis khusus. Ya. Karena qasidah itu al-irsyad al-insyad irsyad wal munsyid mursyid. Qasidah itu bimbingan, irsyad. Ya. Munsyidnya mursyid, karena dia ya, melantunkan qasidah. Di dalam sebuah madrasah tarekat, ketika seorang guru mursyid, saya mengangkat mursyid, ya, di samping suaranya bagus, dia punya adab yang tinggi. Karena seolah-olah dia nanti akan ada bimbingan. Karena setiap qasidah dia yang dipercaya untuk memilih qasidah itu. Dan Allah akan memilihkan melalui dia qasidah-qasidah menjadi makanan para hadirin. Ya. Apa yang dipilihkannya sesuai dengan yang diperlukan makanan itu. Perlukan nasihat, ajaran, itu qasidah Allah. Jika tujuannya murni untuk Allah, ya, dan adabnya dijaga, maka melalui qasidah itu juga ada irsyad, ada bimbingan. Allah yang membimbing. Paham ya? Yang kedua, أن يكون القوال الذي أن يكون القوال الذي يقول الأشعار في الثناء على الله تعالى ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمور التي تحمد شرعا. Nah. Dan hendaklah qawwal ini munsyid, orang yang mengatakan qasidah, yang berkata syair. Itu di dalam sana, an yakun al-qawwalul ladzi yaqulu al-ash'ar bis sana'i. Ya, kabarnya. Ala Allah Ta'ala wa madhi ar-rasul, madah rasul. Wa ghairihi minal umur. Ya, dan perkara-perkara lain allati tuhmadu, yang terpuji, memuji para
sahabat, para aulia, para solihin, para siddiqin, ya, nasihat-nasihat, pengalaman rohani, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, أن يكون القوال بغير أجر ujra. Si mursyid itu tidak digaji. Kalau digaji, maknanya bisnis. Tak ada bimbingan ruhiyah nantinya. Makanya yang buat kumpulan qasidah kemudian dia ambil ujrah, itu artis. Meskipun kumpulannya bernama kumpulan qasidah al-isyraq misalnya. Ya, itu artis. Tahu mana al-isyraq itu apa dalam tasawuf? Al-isyraq itu adalah makom tertinggi seorang sufi. Ya, maqamul isyraq. Itu maqamul awliya wal arifin. Ya. Saya terkadang takut, ini jangan-jangan kita keberatan nama nih. Ya, nama ini terlalu berat. Ya. Tabarruk bil istilah as-sufiyin. Naam, rabi'an. وأن لا يكون معهم أحد من أبناء الدنيا. Jika qasidah ada menteri besar, artinya abnaud dunya, ya, orang-orang ahli dunia, itu tak boleh. Karena orang pikirannya dunia, ini tak ada qasidah isinya semua ruhiyah, ma'nawiyah, anwar. Tak boleh. Maka dulu ada yang mengkritik, ya, seorang menteri besar maulid dengan mahalul qiyam, apa itu tak boleh dibuat di office kerajaan. Saya setuju. Karena melanggar adab. Ya. Itu karena maulid ahli politik adalah bagaimana agar dia tidak korupsi. Ya, itu maulidnya. Ya, bukan baca maulid Nabi dan ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu hanya untuk orang-orang salikin. Tapi sudah jadi dibawa ke awam, makanan awam. Tak dimakan pun. Ini makanan raja. Ya. Makanan raja dibawa ke makanan awam. Apa nih? Ya. Kalau dulu ada istilah di Indonesia, orang Nusantara makannya singkong, penjajah makannya keju, tahu keju? Ya. Jadi orang bandar katakan keju, orang kampung singkong. Jadi ada nyanyiannya, aku anak singkong katanya, kau anak keju katanya. Artinya tak boleh menikah. Tapi sekarang singkong dibubuh keju sekarang dijual. Artinya jangan. Ya. Ya. Sudah bercampur. Ya. Nah, ketika kita berqasidah ini, tak boleh ada abnaud dunya. Ya. Karena yang qasidah ini adalah abnaul akhirah. Ya, orang-orang yang membersihkan rohani. Rohani itu diumpamakan akhirat, jasad itu diumpamakan dunia. Bukan orang sufi adalah orang-orang akhirat. Dia hantu. Dia bukan di dunia. Dia di dunia juga. Tetapi artinya hidupnya abnaud dunia itu hidup ini hanya untuk makan, untuk kenyangkan fisikal. Dia lupa kepada rohani. Orang sufi abnaul akhirah adalah orang yang selalu memperhatikan ruhiyah, ya, rohani. Ya, tak boleh berqasidah ada bisnismen misalnya. Ya, sementara kita lagi bersenandung, ya, lagu nasihat ruhiyah dan
Apa ini orang sufi lagi? Ya, dia. Coba diputar lagu yang macam di diskotik ya. Dia pun akan ya, masing-masing majelisnya lah. Ya. Sekarang seorang ustadz masuk diskotik, tidak boleh. Paham ya? Khamisan, وأن يكون سماعهم مع السكون والأدب لا مع الحركة والرقص وضرب الأرض بالأقدام بإظهار التواجد ولا سيما إذا كان مثل ذلك في المساجد. Dan samanya mereka hendaklah bersama sukun, tenang, adab, tidak boleh gerak-gerak, tidak boleh rakos, dan menghentakkan ke bumi dengan kaki sambil menunjukkan tawajud. Tawajud itu adalah berpura-pura wajan. Wala siyama, terlebih lagi jika perkara seperti itu ada di masjid. Tidak boleh. Itu. Ini adab. Ini mengambil adab dari Al-Imam Al-Junaidi. Junaidi ketika berqasidah dia memang tenang, menghayati. Ya, tapi ada sebagian orang sufi, terutama ahli Syam, ya, Syria, Lebanon, itu para masyayikh itu kalau sudah berqasidah itu nak melompat rasanya. Ya. Artinya darbul arad bil aqdam itu gini. Karena orang Arab itu kalau gembira begini, ketika gembira apapun terus dia. Di sini tidak saya tulis, karena banyak sangat adab. Ini kan ringkas. Salah satu adabnya bergerak itu boleh, tapi bergeraknya hanya dua arah yang berlawanan. Kalau misalnya begini, begini saja. Kalau misalnya ke depan, ke belakang. Kalau ke atas, ke bawah. Yang tidak boleh adalah ini rakas namanya. Ya kan kalau dancing, ya, dansa, ya, itu kan gerakannya takamul gerakannya semua. Kalau harakah dalam qasidah, karena tak boleh mencegah wajan, suasana jiwa, tak boleh. Maka dibolehkan, ada adabnya. Hatta sebetulnya begini pun tak boleh. Ya. Tapi terkadang jika pimpinan sufi membolehkan, ya dia yang bertanggung jawab. Berbeda, gembira kita dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan begini berbeda dengan begini. Kalau begini, dia tidak akan keluar dari kehuduan, dari kekhusyuan, masih hudur. Tapi kalau sudah begini, terbuka, ghaflah. Ya, sampai sehalus itu. Tapi kalau antum untuk hafal Amriti, Alfiah boleh, buat apapun boleh. Itu bukan insyad. Ya. Nah, dengan dufuk juga boleh. Nah, ini salah satu syarat adab maksudnya. Nah, amma masyru'iyatus sama'. Amma masyru'iyatus sama'i allazi abahahu ulama'u fastadallu bi ahadisin nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syi'ri hikmatan. Nah, adapun sama itu disyariatkan tidak? Ya, disyariatkan. Artinya ada dalilnya dalam agama. Ya. Disyariatkan. Amma masyru'iyatus sama. Adapun disyariatkannya sama
yang dibolehkan ulama, maka mereka menjadikan dalil hadis-hadis Nabi. Pertama hadisnya apa? Inna minasy-syi'ri hikmatan. Bahwa di dalam syair ada hikmah. Maka kita melantunkan syair untuk mengambil hikmah. Nah, yang kedua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulul laban ma'al qaumi labana ma'al qaumi fi bina'il masjidi wa hum yartajizuna wa yaqulun Allahumma la aisha Allahumma la aisha illa aishul akhirati fansur Ansuril ansara wal muhajirati. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu yang qulul laban. Apa yang qulul laban? Mengangkat batu bata dalam membangun masjid. Dalam masjid Nabi mengangkat batu. Itu dia membangun Masjid Nabawi. Membangun masjid. Nabi mengangkat batu bersama. Dilarang dengan sahabat tak mau. Dia mengangkat batu juga. Nah, ketika itu para sahabat melantunkan qasidah yartajizun. Qasidah dengan bahar rajas. Wa yaquluna Allahumma la aisha illa aisul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Dan Nabi ada. Itu satu momen Nabi berqasidah. Bahkan katanya ada 171 momen kali Nabi berada di tempat qasidah. Bid'ah. Bahkan ini orang yang tidak berqasidah dia meninggalkan sunnah. Maka qasidah itu adalah merupakan as-sunnah al-mahjurah. Qasidah yang mahjur, matruk. Nah, yang ketiga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassani mimbaran fil masjidi yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru anhu wa yaqulu innallaha yu'ayyidu Hassan biruhil qudsi ma nafaha aw fakhara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi dulu membuat mimbar di masjid untuk Sayyidina Hassan bin Thabit. Ini Hassan bin Thabit. Berdiri di atas mimbar itu membanggakan Nabi. Artinya dia berdiri dan memuji Nabi dengan membangga-banggakan Nabi. Maka Nabi berkata, Innallaha yu'ayyidu Hassana biruhil qudus ma nafaha aw fakhara an Rasulillah. Sesungguhnya Allah memberikan sokongan kepada Hassan dengan ruh kudus selama dia membela dan membanggakan Nabi. Allah dipuji, bahkan didoakan oleh Nabi berqasidah memuji-muji Nabi. Lalu bagaimana ini qasidah memuji-muji Nabi? Hulu Nabi macam Tuhan ke? Kita masyru'. Makanya pernah di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan di masjid melantunkan qasidah. Lalu Sayyidina Umar murka, marah. Dimarahlah Sayyidina Hasan. Apa kata Sayyidina Hasan? Aku pernah bernyanyi pada orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah balik dari sholat Id masuk ke rumahnya. Karena
ada tamu-tamu muslimat di dalam rumahnya. Lalu Nabi berbaring. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Terhalang sitar langsir itu. Di sana adalah muslimat. Lalu seorang muslimat melantunkan qasidah. Sayyidina Umar marah. Dia bilang, engkau berada di depan Rasulullah. Rasulullah terus bangun. Biarkan, ini hari Id. Suara perempuan berqasidah. Sayyidina Umar, aib. Kata Rasulullah, biarkan. Ini hari Id, hari gembira. Selama maknanya tidak keluar dari kehuduran, dari kekhusyuan, bukan ghaflah, bukan syahwat. Dan itu ada adabnya. Tak boleh. Mungkin orang mutasyadidin, seorang soleh saja berqasidah bid'ah, kalau perempuan kafir terus. Nah, rabi'an Wa an salamata bani wa an salama wa an salama wa an salamata wa an salamata salma wa an salmata. Nah, wa an salmata ibnu aqwa ibnu aqwa ibnu al-aqwa aqwa'i ibnu al-aqwa'i radhiyallahu an qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Fasarna laylan faqala rajulun minal qaumi li amir ibn aqwa'in alla tasma'una ala bukan ala jangan ala ala tasma'una min hunayhatik wa kana amiru rajulan sya'iran fatazalu yahdu bil qaumi wa yaqulu Allahu laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la salaina faghfir fada'u laka mahtadaina wa sabitil aqdama illa kaina wa alkina sakinatan alaina inna iza sihab bina ataina wa bisiyahi ulu alaina wa bisiyahi awwalu alaina. Dari Salama ibn al-Aqwa. Salama ya, bukan Salma, Salama maaf. Berkata, kami keluar bersama Nabi ke Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang yang paling jauh melawan orang Yahudi. Dan Nabi ini banyak sedih dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ini. Maka kami berjalan malam. Lalu ada seorang dari kaum, artinya rombongan ini, berkata kepada Amir ibn al-Aqwa, saudaranya Salma. Dia seorang penyair, Amir ini. Ala tasma'una min hunayhatika. Tidaklah engkau perdengarkan kepada kami dari hunayhatik. Hunayhat itu maknanya di sini sudah nyanyian sejenak. Artinya kan nyanyi di saat letih. Misalnya kan ada orang kerja tuh. Orang kerja kerja yang terus menerus akhirnya membuat letih, bosan. Hiburlah sejenak. Gitu. Itu namanya hunayhat. Hiburan sejenak. Hiburan sejenak. Tidaklah engkau perdengarkan kepada kami dari hiburan sejenak. Jadi nyanyianmu, qasidahmu. Wa kana Amir rajulan syair. Dia seorang penyair.
Fanazala yahdu, turun dari ontanya, dan yahdu bil kaum, mengajak bernyanyi kaum itu. Yahdu itu bernyanyi. Bersama Rasulullah ada di situ. Apa nyanyiannya? Allahu laula anta ma tadayna wa la tasaddaqna wa la salaina faghfir fida alaka maqtadayna wa sabbitil aqdama in laqaina wa alqina sakinatan alaina idna idza sihabina ataina wa bisiyahi awalu alaina. Itu puji Nabi. Allah laula anta mahtadaina, kalau tidak ada engkau, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kami. Nabi tersenyum. Tidak, hazihi bid'atun. Tidak. Ini pujian Nabi. Laula anta Allah mahtadaina, wala tasaddaqna, wala sallaina. Kami tidak percaya kepada Allah. Kami tidak sholat, maka ampunilah. Fida'an lak, ya. Kami korbankan diri kami untukmu. Maqtadaina, apa yang kami telah habis buat ini. Wasabbitil aqdama, ya. Dan kokohkanlah kaki kami. In laqaina, ketika kami bertemu musuh. Ya. Orang Arab dia mengambil barakah dulu. Dengan memuji Nabi, baru dia berdoa. Apa maksudnya? Dan ya, wa alqiyan sakinatan alaina, turunkanlah betul-betul sakinah ke atas kami. Ya. Inna idza siha bina ataina. Kami kalau diseru untuk perang, kami datang. Ya. Wa bisiyahi awwalu alaina. Nah, dengan teriakan itu, ya, mereka akan awalu alaina, bergantung kepada kita. Memerlukan kita, artinya kita akan kalahkan mereka. Nah ini semangat. Jadi orang nak perang kan diam saja, makin ketakutan kan. Ini satu momen pula, satu event Nabi mendengarkan qasidah. Pernah waktu Fathah Makkah, begitu sudah dekat, gugup kan, gemeter kan. Ya. Takut Nabi nak merdekakan Makkah, takut mereka udah bersedia untuk melawan, kan tegang. Tiba-tiba seorang sahabat, seorang mursyid turun dan bernyanyi. Nah, dengan ketegangan itu akhirnya Amr bin As marah. Kata Rasulullah, biarkan. Terkadang ya, kata-kata dapat menaklukkan dari tindakan. Gitu. Oh, akhirnya itu banyak Nabi momen berqasidah. Ya. Pernah juga berjalan dalam satu perjalanan. Ya. Udah jauh sangat, ontanya lemah. Tiba-tiba ya, hadi yahdu. Hadi itu penyanyi dalam perjalanan, bernyanyi. Hadi yahdu. Ya, itu istilah jahiliyah. Ya, bernyanyi. Karena bernyanyi, onta itu kalau dalam berjalan lama letih, dilantunkan nyanyian semangat. Onta. Kalau manusia dikosidahkan tidak tergerak, kerbau itu bukan onta. Ya. Qasidah itu sudah nasihat apa? Ah, ini kerbau. Ya, itu pun kerbau ompong sama kerbau dungu-dungunya. Ya, kerbau bloon. Ya, yang tak ada rasa. Ya. Rupanya nyanyinya terlampau banyak. Lajulah onta itu. Sedangkan di atas onta ada istri Nabi. Duduk dalam sekeduk. Ya, dalam apa? Apa namanya? Zaina. Apa? Di atas unta lah, rumah-rumah gitu kan. Gitu. Gitu. Akhirnya Nabi suruh berhenti. Irhamul qawarir katanya. Ya. Sayangilah itu. Qawarir itu
botol kaca yang nipis, yang mudah pecah. Nabi memanggil perempuan tuh, ya, artinya manusia yang lembut, hati-hati, jangan laju sangat, ya, gitu. Ya, wa iyyak irhamul qawarir, kata. Akhirnya berhenti nyanyi, akhirnya ontanya slow lagi. Ya. Saya punya kitab As-Sunnatul Mahjurah. Ya. Salah satunya qasidah. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, bukan meninggalkan. Ada yang membid'ahkan pula. Ya. Nah, itu Nabi ketika bernyanyi, kemudian Nabi datang. Faqala Nabi, man hadas sa'iq? Siapa yang bernyanyi tadi, yang memimpin nyanyian tadi? Qalu Amir ibn al-Aqwa. Qala yarhamuhullah. Allah merahmatimu. Ya. Summa anta bid'ah. Ya, tidak, Nabi mengatakan yarhamuhullah. Allah merahmatimu. Ini dalil masyru'iyah Nabi. Sekarang kita dengar perkataan ulama. Bagaimana tentang insyad ini, qasidah ini, sama ini. Naam, amma aqwalul ulama. Amma aqwalul ulama. Aqwalul ulama. Amma aqwalul ulama. I a i fi hadhihi mas'alatu. fi hadhihi mas'alati. Faqala al-imamu asy-Syafi'i radhiyallahu an. Asy-syi'ru kalamun fahusnuhu hasanun wa qabihu. fahasanuhu hasan. Fahasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Nah, adapun perkataan ulama dalam masalah ini, Imam Syafi'i berkata, syair itu kalam. Kalau kalamnya baik, maka syair baik. Kalau kalamnya buruk, syair buruk. Kalam. Ada orang mengharamkan, membid'ahkan kalam. Bercakap bid'ah. Syair juga bercakap. Kalau baik isinya baik, kalau buruk isinya kesannya buruk. Ya. Kalau nyanyinya sakitnya tuh di sini, di dalam hati gitu, ya, membuat akhirnya orang yang tadinya tak sakit jadi sakit. Ya. Orang dimadukan sakit. Ya, tadinya dia terima, tapi begitu dengar lagu sakitnya di sini, terus bilang, bang sakitnya di sini bang, kan kurang ajar tuh penyanyi itu. Mestinya nyanyi itu yang memperkuat, yang menghibur, yang menambah iman. Di situ yang tadi dikatakan bahayanya syair nanti bagi orang awam salah memahaminya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan asy-syi'ru kalamun fa hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Nah, wa qala al-'allamah An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-'allamah An-Nawawi. Nah. Nah, wa qala al-'allamah An-Nawawi. La ba'sa bi insadi syi'ri fil masjid idza kana madhan lin nubuwati aw al-islam aw kana hikmatan aw kana hikmatun aw kana hikmatan aw fi makarimil akhlaqi aw zuhudi wa nahwu zalika min anwa'il khairi. Imam An-Nawawi berkata Imam Nawawi berkata la ba'sa, tidak mengapa menyanyikan syair di masjid, tidak mengapa jika syairnya adalah itu madah kepada nubuwah, pujian kepada Nabi, pada Islam, atau hikmah, nasihat-nasihat, atau tentang makarimil akhlak, tentang zuhud dan
lain-lain daripada macam-macam kebaikan. Boleh di masjid. Ya. Nah, Qala al-faqih Khalil an-Nahlawi ad-Damsyq An-Nahlawi an-Nahlawi ad-Damsyq ad-Damsyqi Dimashqi. ad-Dimashqi. Nanti terjemahnya baru Damsyq, tapi bahasa Arabnya Dimashqi. Ba'da naqlin aqwalil ulama'i wa ikhtilafuhum fi wa ikhtilafahum Ba'da naqli aqwalil ulama'i wa ikhtilafihim fi mas'alati as-sama'i wa amma as-sama'u sadati sufiyati radhiyallahu anhum فبمعزل عن هذا الخلاف بل ومرتفع عن درجة الإباحة إلى رتبة المستحب كما صرح به غير واحد من المحققين. Imam Faqih Al-Khalil An-Nahlawi Ad-Dimashqi setelah menukil perkataan ulama dan perbedaan ulama dalam masalah sama, dia menulis bahwa ulama berbeda, ada yang mengatakan haram, mengatakan makruh, mengatakan boleh, bla 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 bla. Terakhir, adapun samanya para pembesar sufi itu bima'zalin an hadal khilaf, keluar dari khilaf ini. Artinya tak ada yang Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba datang orang lari tergopoh-gopoh. Ya imam, ya imam. Beliau tengah ada tetamu. Kenapa teriak? Itu ada orang bodoh-bodoh tengah berqasidah di masjid. Siapa bodoh-bodoh? Humus sufiyun. Mereka orang sufi. Apa yang mereka nyanyi, lantunkan? Saya selalu lupa ayatnya itu. Yang makna maksud daripada ayat qasidah itu, engkau menjahirkan secara zahir kebaikan, tapi batinmu engkau tidak menghadap kepada Allah. Nah, ayat itu yang dilantunkan. Tiba-tiba Imam Ahmad terus merah mukanya dan masuk ke dalam, menyanyikan, mengulang-ulang. Kan syairnya ada 3 bait, tapi bait yang terakhir itu adalah ayat itu. Tidakkah engkau malu kepada Tuhan, engkau tampakkan secara zahir ya kesolehan, tapi di batinmu. Terus diulang-ulang oleh Imam Ahmad sampai menangis, ulang lagi, menangis sampai ya sami'ana hibau, sampai kedengaran. Ya. Jadi orang yang mengadukan, saya nak mengadu, dia pula berqasidah sambil menangis. Ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imamus Salafiyah, Imamus Zuhud. Ya. Bukan Imam 4 tidak warok, tetapi kenapa ketika bicara Imam Ahmad bahwa ahluz zuhdi wal warok berqasidah. Ya. Maka sama as-sadatus sufiyah fa bima'zalin an hadal khilaf, itu jauh dari khilaf ini. Bahkan derajat bolehnya murtafi' wa murtafi'un ya, an darajatil ibahah ya, boleh murtafi'in, boleh ya. Tingkat bolehnya itu tinggi, boleh sangat, begitu maksudnya. Sampai ke tingkat mustahab, dianjurkan. Sebagaimana yang telah berterus terang tidak sedikit dari para aulia al-muhaqqiqin. Ya. Waruya anna Abul Husain Nuri kana ma'a
jama'atin fi da'watin fajara bainahum mas'alatun fil ilmi wa Abul Husain sakitun summa rafa'a ra'sahu sahu wa anshadahum wa anshadahum rubba warqa'a hatufin fis saha zata sajwin sadahat fi fananin zakarat ilfan wa dahran salihah wa bakat huznan fahajat huzni fabukai rubbama araqaha wa bukauha rubbama arraqani walaqad ashku fama ufhimuha walaqad tashku fama tufhimuni ghaira anni bil jawa a'rifuha wa hiya aidan bil jawa ta'rifuni. Jadi Imam Abul Husain An-Nuri dijemput oleh satu kelompok ulama untuk berdiskusi. Terjadi khilaf yang tajam tentang ilmu. Wah, tak boleh ini, Bu. Wah. Sayyidina Abul Husain ulama, alim, faqih, muhaddis. Karena dia sufi, dia tak suka debat. Jadi ketika debat, dia tiba-tiba dia memandang ke tingkap ada burung di atas ranting ya, sedang gitu. Dia senyum. Oh, ini tengah bergaduh nih ulama. Tiba-tiba rubba warqa ahatuf katanya. Fis saha zata shajwin sadahat fi fanadin. Ya. Rubba warqa itu waraq. Ya. Hatuf itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hatafa meratap. Ya. Betapa banyak burung di atas ranting itu meratapi ya, di waktu pagi di atas yang mempunyai kesedihan mengungkapkan di atas ranting-ranting ya. Sekejap. Itu bukan saha sebetulnya, duha waktu pagi ya, duha di waktu pagi. Warqa ini burung ya, burung ya. Rubba warqa, banyak burung hatufin ya. Hatufin bernyanyi fid-duha di waktu pagi ya. Boleh jadi burung yang bernyanyi hatuf itu bernyanyi kesedihan di waktu pagi. Zata sadwin, yang punya kesedihan. Sadahat fi fananin, yang sadahat ini bersiul di atas ranting-ranting. Berkicau, bukan bersiul, berkicau burung kan. Sadahat itu berkicau fi fananin di atas ranting-ranting. Ya. Zakarat ilfan, dia menyeturkan sesuatu ilfan, wadahran. Ilfan ini ulfah, satu kasih dan masa yang baik. Wabakat, dan dia menangis karena sedih. Fahajat hujni, maka menggelorakan kesedihanku. Hajat itu artinya menggelorakan, ya, mempengaruhi kesedihanku. Maka aku nangis. Mungkin membuat dia tidak tidur, dan tangisannya membuat aku tidak tidur. Walaqad ashku, aku mengadu. Fama ubhimuha, maka aku tidak dapat memahami dia. Dan dia pun berkicau itu mengadu, dan dia pun tidak dapat memahamiku. Tetapi anni a'rifuha bil jawa, tetapi aku paham, aku tahu dengan jawa. Jawa itu hati.
Wahia aidan, dan dia juga ta'rifuni, mengenalku bil jawa, dengan hati. Ya. Apa artinya? Ente baca Quran, berdebat, hati ente tak paham apa-apa. Artinya diperdebatkan semuanya betul sama. Kenapa? Cuman anta nak paham pendapat anta yang lebih mengalahkan pendapat lain. Ini kan tak ada hati namanya. Sementara burung dia bernyanyi, bersedih, akhirnya membuat aku sedih melihat keadaan ini. Ya. Kalau aku ungkapkan, dia pun tak paham, dia pun berkicau kesedihan, aku pun tak paham. Tapi hati yang sama dia akan paham. Aku paham dia, dia paham aku. Seolah aku tak paham apa kau cakap. Itu berhenti terus berdebat. Ya, karena orang berdebat, orang berdiskus itu bukan nak memenangkan satu pendapat, tetapi nak mendekatkan mana yang paling dekat dengan kebenaran untuk diterima ya bersama. Ini kesannya qasidah. Ya. Kan dia berdebat berdasarkan ayat Al-Quran, mestinya dengan ayat Al-Quran cukup jadi beriktilaf, bukan ikhtilaf. Nah, tak betul. Dikasih qasidah terus iktilaf. Tadi kudisiahnya itu. Ya. Kami sering tengok seorang mursyid dalam tarekat. Lalu misalnya hadir orang-orang ahli ilmu, dibaca qasidah saja. Kalau Quran dia tiap hari baca. Kitab dia tiap hari baca, tapi tak berkesan di hatinya qasidah. Nah ini salah satu pandangan ulama. Itu sebab kata Imam An-Nahlawi, ya, fabi ma'zalin an hadzal khilaf bal murtafi'in an darajatil ibahah ila rutbatil mustahab. Naam. Oh, bahkan qala fama baqiya ahadun minal qaumi illa qama wa tawajada. Berhenti berdebat malah berdiri, tawajud. Ya. Ya. Walam yahsul lahum hadzal wajdu minal ilmi. Mereka enggak dapat wajan ini dari ilmu. Alladzi khadu bihi, yang mereka arungi ilmu itu. Wa in kanal ilmu jiddan wa haqqan, meskipun ilmu itu adalah sesuatu yang betul sungguh-sungguh dan juga hak, tapi tidak membuat hatinya tunduk. Dikasih qasidah. Kita habiskan sampai Maulid. Walamma kanat, siapa yang bacanya? Terus. ولما كانت الغاية من إنشادي من الإنشاد إرشادي الإرشاد. ولما كانت الغاية من الإنشاد الإرشاد والمواعظ الفوائد، حيث إن من طبيعة سماعه mudapin إثارة inna min tabi'ati sama'ihi إثارة ta mudapkan إثارة قوامن النفوس وتهييج مكنونة القلوب لما فيها من الأنسيل الحضرة القدسية. Nah. والشوق للأنوار المحمدية مما اتصف به سادتنا الصوفية الذين لم يحجبوا بالأصوات لهوا
ولا يجتمعون عبثا عبثا. نعم. وهم في واد والناس في واد آخر. wadin akhara. Nah, ketika tujuan insyad adalah irsyad dan mawa'iz adalah fawaid. Itu sebetulnya wal mawa'iz, wawunya buang. Wal mawa'izil fawaida. Ya. Ketika tujuan insyad itu irsyad dan mawa'iz itu adalah fawaid, nasihat adalah faidah, di mana merupakan tabiat, ya, bahwasanya merupakan tabiat mendengar qasidah itu isara kawaminin nafs. Apa? Membangkitkan isi kawamin adalah isi kandungan nufus jiwa. Jadi qasidah itu bisa mengobarkan apa yang terkandung dalam jiwa. Wayah wa tahyiz, juga tahyiz itu mengobarkan maknunatil qulub, isi hati. Ya. Kenapa? Karena ada unus kepada hadrah kudsiyah yang ada di dalam qasidah itu. Ada unus. Unus itu apa? Ketentraman bersama Allah. Unus. Dan kerinduan kepada Nur Muhammadi. Ya, kita rindu kepada Rasulullah, rindu kepada apanya? Pernah jumpa ke? Tapi kepada akhlaknya. Itu disebut Nur Muhammadi. Daripada yang digambarkan oleh para pembesar sufi yang tidak terhijab dengan suara secara lahu dan tidak berhimpun untuk hal yang abas, yang sia-sia. La yajtami'una abasa, mereka tidak berhimpun, ya, dengan sia-sia. Ya. Wahum fi wadin, orang-orang sufi itu berada di lembah, satu lembah, dan orang berada di lembah lain. Artinya jauh, tak sama orang sufi dengan orang-orang kalau berlantun qasidah. Ya, itu sebab di dalam maulid, ya, di kalangan para sufiin tidak boleh diselenggarakan kecuali ada syaikh. Takut ghaflah. Ya. Tapi di Nusantara kita, ya, maulid itu justru, ya, jauh dari orang sufi. Padahal maulid itu adalah merupakan khasa'isut turuq sufiyah. Ada 4. Apa yang pertama? Al-khirqah. Yang kedua, al-ahzab, ya, wal aurad wal rawatib. Yang ketiga, as-sama'. Yang keempat, al-mawalid. Maulid itu orang sufi yang buat. Ya. Karena membaca maulid dianggap ta'abbud, tabarruk. Nah, wasirru annahum sami'u ma lam yasma'in nasu wa afu ma lam ya'rifin nasu fassama'u yuthiru ahwalahum al-hasanata wa yuzhiru wajdahum wa yub'ithu sakinu syuki. Nah, kan fi'il fa'il maf'ul kan mudah itu. Wa yub'athu sakinu syuka Wa yub'ithu sakina. Wa yub'ithu sakina syuki Syauqi kan udah ilaih. Syuki wa yuharrikul qalba. Walamma kanas qulubuhum bi rabbihim muta'alliqatan wa alaihi akifatan wa fi hadrati qurbihi qa'imatan fasama'u yusqa ki yuski arwahum wa yasra'u fi sayyihim illa wa ta'ala khilafan bisama'il Fasaqah atau fisqah bisama'il fisqati al-li'am yajtami'una 'ala al-lahwi wal atin wa alatit tarb fayub'ithu ma fi qulubihim min fahshi wal fasqi wa yunsihim wajibatuhum
wajibatahum tajahullahu ta'ala wajibatahum tihim wajibatihim tajahullahu tujaha tujahullahu ta'ala tujahallahi mudhaf ilaih tujahallahi ta'ala wa ala dhalika la yumkinu qiyasun abrari bil fajari fujjari fujjari wala salihina ala talihina talih. Na'am. Maka sama yuthiru ahwalahumul hasanah. Qasidah itu mengobarkan keadaan jiwa mereka yang baik-baik. Ya. Dan mengeluarkan wajah mereka. Mereka ada tak rindu kepada Allah, ada tak takut kepada Allah, ada tak malu kepada Allah, adalah gembira, ada tak. Qasidah itu semua ada mengandung makna-makna itu, ada makna ini, makna itu. Maka seorang mursyid ketika duduk di muridnya, dia akan Allah ilhami keadaan muridnya. Dia pilih qasidah yang yuthiru ahwalahum, yuzhiru wajdahum. Ya. Kebetulan muridnya misalnya berbuat dosa, lalu tiba-tiba Allah pilih kan, tak ada saya yang tahu. Dia bukan nenek sihir yang mengetahui muridnya dari bola sihirnya. Nah, itu hak muridnya mendapat pertolongan dari Allah karena dia datang untuk Allah, Allah tolong. Tiba-tiba Allah ilhami si mursyid itu pilih qasidah ini, dilantunkan. Nangis murid itu. Kenapa? Ya Allah, itu dosa saya. Karena qasidahnya itu yang namanya yuthiru ahwalahu, yuzhiru wajdahu. Paham ya? Ya. Wa yub'isu sakina syauq. Ya. Kenapa sakina syauq? Syauq itu kan tadinya diam, tapi ketika mendengar nyanyi orang rindu. Ya sudah diam, kenapa? Karena rindulah. Tiba-tiba mendengar lagu. Kau di sana. Oh, lah kan membangkitkan rindu yang tenang. Dan menggerakkan hati. Itu kalau ada rindu. Memang kalau tak ada dengar qasidah. Karena tak ada. Nah, orang yang berjalan menuju kepada Allah, maka akan tumbuh di dalam hati rindu Allah, takut Allah, sayang Allah, ya, harap Allah, sedih akan dosa, merasa jauh dari dekat kepada Allah. Dinyanyikan pula. Oh. Ya. Di dalam majlis salawat Saziliyah itu tentang ya Rabbana ya itu semua ya, istighosah, ya, memohon agar Allah curahkan ke dalam hati air makrifat, air ilmu, air musyahadah, ya, dan ampunkan dosa-dosa, sayangi kami. Itu isinya begitu. Ya. Allah. Nah, mana? Dan ketika hati mereka muta'alliqah bi rabbihim, bergantung kepada Tuhannya, maka wa alaihi akifah. Ya, dia akif itu artinya bertumpu kepada Allah. Dan di dalam hadrah dekatnya kepada Allah dia berdiri. Maka qasidah yusqi menyirami ruh mereka, mempercepat jalan mereka kepada Allah. Berbeda nyanyian orang-orang fasik dan orang-orang yang buruk. Ya, liam itu laim. Ya, fajir yakni. Mereka berhimpun untuk lahu dan untuk alat-alat tor, nyanyian bla bla, itu haram, bos. Ya. Maka itu membangkitkan di hati daripada sifat fuhus dan sifat fusk, dan membuat dia lupa kewajibannya kepada Allah. Ya, dan oleh karena itu tidak dapat dikiaskan abror kepada pujar, ya, soleh kepada toleh, tak sama.
Ini nyanyi apa, itu siapa, di mana, ini nyanyi apa, siapa, di mana, dan apa hatinya kemana, dan tak sama. Ya. Maka dikira ada kelompok orang qasidah karena dia syekhnya selalu harakah. Apabila qasidah harakah. Ya, itu bukan mainan. Ya, itu karena tidak ada tarbiyah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Satu lagi maulid khasais. Ya, malam ini kan? Malam ini balik. Lama. Ngajilah dulu baru balik. Kan? Ngaji maulid saja habis. Jadi lepas buka, taraweh, ngaji, baru balik. Boleh? Sekejap tuh maulid 2 buka surat ya. Ya, tak apa ayah, ibu, ayah emaknya tunggu sekejap. Ya, boleh? Ya, awas kalau tak boleh. Ya. Nanti cakap dengan emaknya ada ngaji kitab 2 buka surat lagi. Ya. Tak selesai. Wallahu a'lam bishawab.